Sebenarnya untuk apa semua ini? Kita bangun, bekerja, mengejar target, membayar tagihan, lalu mengulanginya lagi esok hari. Dan di sela-sela rutinitas itu, muncul satu pertanyaan yang terus menghantui manusia sejak ribuan tahun lalu. Apa makna hidup ini? Pertanyaan ini tidak selalu muncul saat kita gagal. Justru sering datang ketika hidup terlihat baik-baik saja. Dan menariknya, pertanyaan ini tidak pernah benar-benar terjawab. Setiap generasi, setiap peradaban, selalu kembali bertanya tentang makna. Di video ini kita akan membahas mengapa manusia terus mencari makna hidup, apa yang dikatakan filsafat tentang pencarian ini, dan mengapa mungkin pencarian itu sendiri adalah bagian dari jawabannya. Berbeda dengan hewan, manusia tidak hanya hidup untuk bertahan. Kita hidup dengan kesadaran. Kita tahu bahwa kita akan mati, dan kesadaran inilah yang melahirkan kegelisahan sekaligus keunikan manusia. Filsuf eksistensialis Viktor Frankl mengatakan, manusia bukan hancur karena penderitaan, tapi karena penderitaan yang tak bermakna. Frankl yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi menemukan bahwa orang-orang yang memiliki alasan untuk hidup sekecil apapun lebih mampu bertahan dibanding mereka yang kehilangan makna. Artinya, makna bukan kemewahan, makna adalah kebutuhan psikologis. Tanpa makna, hidup terasa kosong meski penuh kenyamanan. Ketika kita masih berjuang untuk makan, tempat tinggal, dan keamanan, pertanyaan tentang makna sering tertunda. Namun saat kebutuhan dasar mulai terpenuhi, muncul kehampaan baru. Inilah yang oleh banyak filsuf sebut sebagai kekosongan eksistensial. Masalah manusia modern bukanlah kurangnya pilihan, tapi kelebihan pilihan tanpa arah. Kita bebas memilih apa saja, namun bingung memilih untuk apa. Dan di titik inilah pencarian makna dimulai. Tidak ada hidup tanpa penderitaan. Yang membedakan manusia adalah apakah penderitaan itu kita anggap sia-sia atau kita beri makna. Penderitaan bukan musuh utama. Yang berbahaya adalah cara kita memaknainya. Manusia mencari makna karena tanpa makna, penderitaan terasa tak tertahankan. Dengan makna, penderitaan berubah menjadi pelajaran, pertumbuhan, atau pengorbanan yang bernilai. Filsuf Albert Camus menyebut hidup sebagai absurd. Manusia mendambakan makna, namun semesta tidak memberi jawaban yang jelas. Dalam mitos Sisyphus dihukum mendorong batu ke puncak gunung, hanya untuk melihatnya jatuh kembali. Namun Camus menyimpulkan, kita harus membayangkan Sisyphus bahagia. Mengapa? Karena dalam perjuangan itu sendiri, manusia menemukan martabat dan makna. Artinya, makna tidak selalu ditemukan di akhir perjalanan, tapi dalam proses menjalaninya. Banyak orang terjebak pada ide bahwa makna hidup harus mengubah dunia, dikenang sejarah, atau berdampak besar. Padahal Viktor Frankl menekankan, makna itu personal dan kontekstual. Makna bisa hadir dalam merawat keluarga, berkarya dengan jujur, menjadi manusia yang lebih baik dari kemarin. Seringkali kita baru memahami makna setelah menjalaninya. Makna tidak selalu ditemukan. Kadang makna dibentuk. Mengapa kita terus mencari makna, bahkan setelah menemukannya? Karena manusia terus berubah. Makna hidup di usia 20 beda dengan makna di usia 40. Dan itu bukan kegagalan, itu pertumbuhan. Pencarian makna adalah dialog abadi antara siapa kita sekarang dan siapa yang sedang kita tuju. Selama kita hidup, pertanyaan itu terus akan ada. Dan mungkin memang seharusnya begitu. Jadi, mengapa kita terus mencari makna hidup? Karena tanpa makna, hidup terasa seperti sekedar bertahan. Dan mungkin seperti kata Camus, bukan jawabannya yang terpenting, melainkan keberanian untuk terus bertanya. Karena disitulah kita benar-benar menjadi manusia.